Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Ekonomi dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan pada UMKM di Kota Padang dengan intensif pajak sebagai variabel moderating. Yang akan saya bahas pada kali ini yaitu bab 1 pendahuluan dan yang kedua bab 3 metode penelitian. Sekarang kita masuk kepada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengatur tentang pajak dibutuhkan hukum pajak, yaitu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintahan sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sinaga 2016. Tercatat di tahun 2020 sebanyak 27% dari jumlah pendapatan daerah Sumatera Barat berasal dari hasil pajak daerah. Ini menggambarkan bahwa lebih dari seperempat pendapatan daerah Sumatera Barat berasal dari hasil pemungutan pajak daerah. Namun, sejak terjadinya pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia, termasuk Sumatera Barat, mengalami kontraksi tajam pada kuartal kedua 2020 akibat pandemi COVID-19. Salah satu sektor yang paling terdampak yaitu sektor UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Karena permintaan dan penawaran barang atas jasa di sektor UMKM menjadi terganggu akibat pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-Corona. Hal ini mengakibatkan penurunan omset yang sangat drastis selama pandemi di kalangan UMKM di Indonesia. Omset yang menurun mengakibatkan UMKM tidak mampu lagi untuk membayar segala biaya operasional dan biaya gaji karyawan sehingga ada banyak kasus pengangguran karyawan. Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumbar dan Jambi mencatat realisasi penerimaan pajak di Sumatera Barat atau Sumbar pada tahun 2020 mencapai 3,92 triliun atau 85,42% di target 4,59 triliun. Angka tersebut turun 13,96% dibandingkan penerimaan pajak 2019 yang mencapai 4,56 triliun. Capaian penerimaan pajak di wilayah Sumbar dan Jambi didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil serta sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, serta jasa keuangan dan asuransi. Insentif pajak bagai angin segar di tengah pandemi COVID-19 karena dinilai dapat memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak. Para pelaku UMKM dapat mengajukan insentif pajak sampai akhir tahun 2021, yaitu insentif pajak PPh final tarif 0,5% yang ditanggung pemerintah atau DTP. Dengan adanya kebijakan pajak ditanggung pemerintah atau DTP, UMKM tidak perlu lagi melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan pajak saat bertransaksi. Tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi di mana wajib pajak masih lebih memilih memprioritaskan biaya yang sangat sifatnya mendasar, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya, daripada membayar pajak. Kekurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran, bahkan akan dikorup oleh sebagian dari pegawai pajak, menurut Sinaga tahun 2016. Dari pemaparan masalah di atas, penelitian ini akan berfokus pada analisis pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang, di mana insentif pajak menjadi variabel moderating. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang? Yang kedua, apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang? Yang ketiga, apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang? Yang keempat, apakah tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak dengan insentif pajak sebagai variabel moderating? Yang kelima, apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak dengan insentif pajak sebagai variabel moderating? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang.
Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan UMKM di Kota Padang dengan insentif pajak sebagai variabel moderating. Dan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak dengan penghasilan pada UMKM di Kota Padang dengan insentif pajak sebagai variabel moderating. Sekarang kita masuk kepada manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 1. Peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan praktis bagi penulis dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh sebelumnya. Yang kedua, wajib pajak penghasilan dari UMKM. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran serta temuan-temuan tentang pengaruh tingkat ekonomi dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang, di mana insentif pajak sebagai variabel moderating dan juga sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait dan berkepentingan. Akademisi dan penelitian lain memahami pengaruh tingkat ekonomi di tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang, di mana insentif pajak sebagai variabel moderating dan memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh tingkat ekonomi dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang. Hasil dari penelitian ini dapat sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada penulisan skripsi ini disusun dalam 5 bab. Adapun isi dan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Bab ini menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, kajian pustaka. Bab ini menyajikan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Bab ini menyajikan metode penelitian yang dilakukan yang berisi populasi dan sampai penelitian, variabel penelitian, uji instrumen penelitian, dan metode analisis data. Analisis data dan pembahasan. Bab ini menguraikan mengenai hasil data yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat dan analisis data sehingga akan menjawab rumusan masalah. Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dan pembahasan mengenai penelitian secara keseluruhan dan saran untuk meningkatkan serta memperbaiki penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu metode yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah di mana data yang diperoleh berupa angka-angka, skor atau nilai, atau pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Hermawan 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei, sebuah metode yang mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan interview dan kuesioner yang diisi oleh para responden dari objek penelitian yang ditetapkan dan mendapatkan informasi. Kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasi merupakan sekelompok orang, kondisi, atau suatu hal yang bisa diinvestigasi. Populasi adalah wilayah yang mempunyai objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dipelajari oleh seorang peneliti. Sugiono 2014. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak penghasilan pada UMKM yang ada di Kota Padang. Responden ini dipilih berdasarkan wajib pajak yang sudah atau belum membayar pajak penghasilan dengan jenis UMKM yang dijalankan individu atau rumah tangga. Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam menghemat waktu dan biaya, maka dalam penelitian ini diambil sebuah sampel. Melalui sampel penelitian harus bisa menarik kesimpulan yang dapat mewakili dari populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling yaitu sampel yang didasarkan pada pertimbangan penelitian mengenai sampel-sampel yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Sumber data dan pengumpulan data. Sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pembuatan kuesioner yang dibuat secara online menggunakan Google Form, guna untuk mempermudah dalam penyebaran ke responden di saat masa pandemi COVID-19. Kuesioner ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pertama ialah pertanyaan terkait identitas responden yang dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, bagian pertanyaan beberapa dari indikator untuk menguji variabel X1 dengan skala Likert. Bagian ketiga ialah pernyataan
Pertanyaan beberapa indikator untuk menguji variabel X2 dengan skala Inker. Bagian keempat ialah pertanyaan beberapa indikator untuk menguji variabel moderating dengan skala Inker. Bagian kelima ialah pertanyaan beberapa indikator yang menguji variabel Y dengan skala Linker. Metode analisis data. Tingkat analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. Dalam melakukan regresi berganda, terlebih dahulu pengujian asumsi klasik itu seperti uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heterokedastisitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dapat digunakan untuk melihat apakah nilai residual distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika data penyebaran di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual yang satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, tetap atau disebut homokedastisitas. Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot dengan memplotkan nilai ZPRED atau nilai prediksi dengan SRESID nilai residualnya. Metode yang baik didapat jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar dan sebaliknya melebar kemudian menyempit. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien beta dan standar error maupun nilai VIF. Menurut Ghazali 2016, pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar. Akibatnya, ketika koefisien diuji, dihitung akan bermulai kecil dan tertabel. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara linear variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat ekonomi, tingkat kesadaran sesi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan pada UMKM di Kota Padang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.